Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, pengurus IKADI Kota Surabaya, Kota Mojokerto. I am sorry, bahasa Jepangnya kepleco. Ya, jadi masih merasa karena dari IKADI Surabaya, ya, ternyata kita sudah berada di alam Kota Mojokerto. Ya, insya Allah Mojo niku artine manungso sing bejo, kerto iku engko nek wis nang akhirat ahli swarga. Amin. Wis tak karang ae wis. Sing penting pokoke karangane sae, ngoten nggih. Niki bahasa Jawa ndak apa-apa toh? Campur-campur ya, Dik ya, Mas-mas ya. Ini kan ada Gen Z ini ya. Sing tuwek-tuwek gak tak hitung. Nggih, para sesepuh, tokoh masyarakat, para jamaah ikhwafillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, Masya Allah, tabarakallah, saya ketemu dengan hamba-hamba Allah yang sholih-sholihah, yang insya Allah diridhai Allah. Insya Allah panjenengan saestu di dunia ini hidupnya barokah istiqomah, di akhirat nanti semuanya insya Allah ahlul jannah. Sing muni amin mek separo tok. Sing muni amin tak dongane mlebu swarga. Amin. Oh kasep. Jamaah sekalian, tentu dalam satu firman Allah, sarana prasarana menuju surga Allah itu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi kalau kula jenengan kepengin menjadi hamba Allah yang ahli surga, maka jadilah orang beriman dibingkai dengan ketakwaan, dan tentu sarana prasarana harus disediakan. Napa sarana prasarana untuk menuju surga Allah itu? Antara lain panjenengan hadir di tempat yang barokah ini. Ya, tempatnya luar biasa, ngalang-alai hotel bintang 5. Ini malah bintang 7 nomor 16 gitu ya. Ya, ini baru kali ini saya menempati tempat baru Ustaz ya. Luar biasa ini. Biasanya di luar saya pikir nggak pakai LCD, ternyata alhamdulillah luar biasa. Jadi panjenengan bisa ungzur maqala wala tangzur mangqal. Perhatikan yang disampaikan, tidak usah memperhatikan siapa yang menyampaikan. Karena kalau jenengan memperhatikan saya, di satu sisi artis bukan, ulama bukan, kiai rodok-rodok, santri cik belajar gitu. Atau kalau panjenengan memandang saya sebagai orang yang katakanlah dipanggil kiai karena kebetulan menjadi Dewan Pembina IKADI misalnya di Surabaya misalnya, itu nanti pada akhirnya yang kita lihat bukan kebenaran. Salah satu kegagalan umat Islam kenapa tidak pesat berkembang itu karena melihat sosok dan figurnya. Ketika figur ini sudah tiada, maka sirna pula ajaran-ajarannya. Betapa banyak pondok pesantren yang gulung tikar setelah beliaunya sang kiai ini dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau yang kita lihat, yang kita perhatikan ini, apa yang disampaikan, siapapun yang menyampaikan ilmu, maka itulah sebagai guru. Maka sahabat Ali karramallahu wajhah menyampaikan, ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan. Saya siap menjadi seorang hamba bagi yang menyampaikan ilmu ya kepada saya walaupun satu huruf. Jadi di situ jamaah sekalian, maka adanya layar ini
jangan dianggap sebagai layar tancap. Ya, ini betul-betul sebagai sama-sama kita sharing-sharing agar mendapat sarana prasarana menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, ya, jadi man hadhara majlisal ilmi sahalallahu thariqan ilal jannati. Orang yang ngambah dalan teng pengajian insyaallah jalan surga dimudahkan. Kok gak amin blas iki piye iki? Niki wajah-wajah ahli surga semua ini, ya Allah. Mas-masnya ini, ya Allah. Ini yang korek tadi siapa tadi? Oh, Masya Allah, kayak Gus Idam. Luar biasa, gitu. Jadi itu termasuk sarana prasarana menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kula jenengan berusaha meraih fadilah amaliyah dan hikmah Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Apa fadilah itu? Keistimewaan, keutamaan. Amaliyah adalah amalan-amalan, dan hikmah substansi yang tersirat hakikat dari bulan-bulan haram, bulan-bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya sering menyampaikan ini kepada para jamaah karena kebanyakan umat Islam ini tidak hafal dengan bulannya sendiri. Nggak hafal dengan bulannya sendiri. Kadang-kadang tak tanya, Bu, sasi Islam itu apa? Suro, terus Sapar, mulutnya sapa? Ya. Jadi yang betul adalah Muharram, terus Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil, kok Roma ini, Rajab, terus Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, di antara 12 bulan ini jamaah sekalian, dalam surah At-Taubah 36, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Mas-masnya Allah, mbak-mbaknya ngowoh. Yang muni Allah tak dongakne sehat awake. Tak dongakne jembar. Kok kubure iku piye? Jembar rezekine, barokah donya akhirate. Sing gak muni Allah ya ora apa-apa. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Mana Allahnya ini? Jari malaikat kaseb. Sesungguhnya dalam 1 tahun itu 12 bulan jamaah sekalian, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Oke? Nah, di antara 12 bulan ini jamaah sekalian, ada 4 yang disebut Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Yaitu 1 Muharram itu sendiri, yang kedua Rajab, yang ketiga Dzulqa'dah, dan yang keempat Dzulhijjah. Nah, ketika masuk bulan-bulan haram ini jamaah sekalian, yang sering banyak umat Islam melupakan adalah membaca doa. Jadi sunnah Rasulullah itu setiap masuk bulan haram itu ternyata ada sebuah doa yang kita kadang lupa. Niki, ada yang hafal doanya masuk bulan haram? Tirukan nggih, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Geragas kabeh. Ini Bapak Ibu doanya. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal syahr. Ya Allah, kami mohon kepadamu khaira hadzal syahri,
kebaikan bulan ini. Wa na'udzubika min syarril qadari, dan kami berlindung dari keburukan setiap takdirmu. Keumpama kula jenengan ditakdir jelek, insyaallah dengan doa ini ya, keburukan takdir itu diubah oleh Allah menjadi satu kebaikan. Allahumma amin. Wa min syarril mahsyari, dan dari keburukan ketika nanti di padang mahsyar. Oleh karena itu ini mumpung masuk bulan haram, ini bulannya bulan apa namanya Bapak Ibu? Dzulqa'dah, mboten selo. Mboten nggih. Lek umpama kok jenengan matur selo niku dari bahasa Arab shola. Shola itu sambungan, wasola. Ya, sambungan antara Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Di antara bulan Dzulqa'dah ini ada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi wong Jawa salah persepsi. Disangkakno, apa disangkakno itu ya? Dikira bahwa selo itu selo-selone rezeki, makanya gak ono sing wani hajatan, gak ono sing wani mantenan. Nek kadung Syawal besar ngundi gawe gak karu-karuan, sing bos sampai direwangi golek utangan. Nggih, ustad-ustad ngeten iki sampai kentekan jadwale. Tapi ya bos selo sepi gak ono tanggapane. Naudzubillah. Nek saged ampun ngoten. Semua bulan, semua hari, semua waktu yang diciptakan Allah tidak ada yang madharat. Madharat tidaknya adalah tergantung perbuatan kula panjenengan. Ya. Ojo sampai kula jenengan duwe keyakinan ojo digawe sasi selo, nek sasi selo nggarai bapake mati. Lah nek liyane sasi selo apa bapake mlungsungi. Ini jamaah sekalian. Jadi makanya kita kuatkan akidah kita. Dzulqa'dah itu, dzu itu memiliki, qa'dah itu kalau dikaitkan dengan qaidah itu akidah. Dari kalau dikaitkan qa'adah duduk, termenung, tafakur, tadzakur, tasyakur. Harusnya begitu. Jangan malah selo. Makanya ketika Dzulqa'dah ini kula jenengan banyak berdoa. Termasuk mendoakan guru kita Ustadz Husain nggih, yang sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma antas syafi la syifa illa syifauka isfihi syifa alla yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkan beliau, sembuh dan sehat selalu sekeluarga, dan bersama kita istiqomah di IKD Kota dan Kabupaten Mojokerto. Amin ya rabbal alamin. Ini jamaah sekalian. Lalu ada doa lagi. Ya, Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal syahri wa khaira ma ba'dahu. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan apa yang ada di bulan ini, wa khaira ma ba'dahu, dan kebaikan-kebaikan bulan yang ada di setelah bulan ini. Okay. Wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal syahri wa syarri ma ba'dahu. Ya Allah, dan mohon perlindunganmu dari keburukan bulan ini dan keburukan bulan-bulan setelahnya. Ya Rabbi, ya Allah, uktub lanal khaira was sa'adah. Catatlah, nah ini, catatlah kebaikan-kebaikan untuk kami dan juga kebahagiaan. Ngaten. Wat taufik, dan pertolongan fihi di dalam bulan ini. Waj'alhu, dan jadikanlah bulan ini bidayata ajmalil aqdari, sebagai permulaan kebaikan takdir-takdirmu, ya, atau takdir-takdir terbaikmu. Wa haqqiq lana ma natamanna, dan realisasikan ya Allah apapun yang menjadi harapan, dambaan dan tujuan kami. Panjenengan punya cita-cita apapun, ya, dengan doa ini insya Allah direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jenengan tak dongakne muga-muga sing rawuh niki nggih kathah rezekine, sehat awake, nggih tentrem rumah tanggane, tenang atine, nggih lunas. Oh, akeh utange. Tak dongakne muga-muga sing diutangi lali.
Tak dongakne ibu-ibu mriki sing lara mumet muga-muga ilang mumete, sing lara pusing ilang. Ayo to Bu didongakne kok. Sing pusing ilang pusinge, sing diare ilang diarene, sing lara mata ilang astagfirullah. Ilang lorone nggih. Nih, warzuqna min haitsu la nahtasib. Nah, ini yang bagus. Warzuqna, dan berikan kami rizki min haitsu la nahtasib, dari arah yang tidak kami sangka-sangka. Dan nuwun sewu, rizki itu bukan hanya materi saja. Termasuk saya saged sowan dhateng ngarsa panjenengan, ini rizki. Nggih. Kemarin dari Pacet, sekarang di kota Mojokerto. Besok lagi entah kemana, itu rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi rizki itu termasuk silaturahmi panjenengan. Itu membuat umur panjang, membuat rizki lapang. Allahumma amin. Ini jamaah sekalian. Baik, itu diantara fadilah-fadilahnya. Lalu apa amaliyah-amaliyah Dzulqa'dah? Di antara amaliyah Dzulqa'dah yang sering kita baca juga yang tadi itu, ya, termasuk juga fadilah Dzulqa'dah ini. Satu, Dzulqa'dah termasuk al-ashhurul hurum yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, termasuk bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, dan puncaknya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Disebut bulan Dzulqa'dah karena orang Arab punya kebiasaan berhenti dari peperangan, gencatan senjata, qu'udun 'anil qital, itu makanya Dzulqa'dah. Di dalam ayat 36 tadi itu fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kula jenengan di bulan-bulan haram itu berbuat kezoliman. Ojo meneh kok kepada orang lain. Fi anfusikum, terhadap diri kula jenengan itu tidak boleh. Itulah maka bulan-bulan haram itu bulan yang kula jenengan diharamkan berbuat keburukan. Haram artinya mulia. Kalau kula jenengan berbuat kebaikan, insya Allah hidup kula jenengan dimuliakan. Allahumma amin. Panjenengan kok istiqomah di IKD Mojokerto, insya Allah jenengan dicukupi kebutuhannya. Panjenengan rawuh mriki niat ikhlas, insya Allah rizkinya luas. Sing sakit segera waras. Allahumma. Ibu-ibu betina iso nembur beras, nek tabrakan kecewa ora bundas. Wis alhamdulillah. Ini jamaah sekalian. Yang ketiga, ya, 4 kali Rasulullah menunaikan umrah. Itu di bulan Dzulqa'dah. Ini keutamaan Dzulqa'dah. I'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umari. Ya, jadi Rasulullah itu umrah 4 kali di bulan Dzulqa'dah. Ya, kulluhunna fi Dzulqa'dah illati kanat ma hajjatihi. Ya, kecuali umrah ya bersamaan dengan hajinya beliau. Ya, umratun minal Hudaybiyah fi Dzulqa'dah wa umratun minal amil muqbali fi Dzulqa'dah. Ya, kemudian berikutnya Dzulqa'dah juga beliau menunaikan umrah. Wa umratun minal Ji'ranah, ya, haitsu qasama ghanaima Hunain fi Dzulqa'dah, ketika beliau membagikan harta jaran perang, itu juga sempat umrah dari Ji'ranah, ya, itu juga di bulan Dzulqa'dah. Wa umratun ma'a hajjatihi, dan umrah bersamaan dengan rangkaian ibadah haji beliau. Yang keempat, jamaah sekalian, fadilah Dzulqa'dah 30 malam disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di surah Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa salasina lailah wa tamamnaha bi asyrin. Ya, 40 malam yang secara spesifik disebutkan Allah, dan itu ternyata di bulan Dzulqa'dah. Ini. Nah, ini fadilah dan amaliyah Dzulqa'dah. Sekarang amaliyah bulan Dzulhijjah. Antara lain jamaah sekalian, dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud, ma min ayyamin al-amalu sholih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam.
Tidak ada hari-hari yang paling dicintai Allah ketika beramal solih ya di bulan-bulan ini ya kecuali 10 hari yang pertama. Qalu ya Rasulullah wal jihadu fisabilillah, apakah termasuk juga lebih utama daripada jihad fisabilillah? Qala walal jihadu fisabilillah. Nggih, termasuk jihad fisabilillah lebih utama panjenengan beramal solih di bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari pertama. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan membawa jiwa, diri dan harta bendanya, falam yarji min dzalika bisyai, dan pulang tidak membawa apa-apa. Kalau sudah mati syahid memang segala-galanya. Nah, untuk itu jamaah sekalian, follow up dari hadis ini sebagaimana hadis riwayat Ahmad bin Hambal, beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'dhamu indallah wala ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada yang paling dicintai Allah amalan-amalan itu kecuali 10 hari pertama di Dzulhijjah ini. Oleh karena itu, lah ini perintahnya, fa'aksiru ya, perbanyaklah fihinna di 10 hari pertama Dzulhijjah itu minat tahlil wa takbir wa tahmid, membaca kalimah-kalimah thayyibah. Nggih. Tahlil niku napa, Bu? Tahlil enggak tahu? Sampeyan akeh sing jawab wong loro tok. Kalau takbir Allahu Akbar, tahmid duduk tahunya wa kamit, tahmid, terus tasbih subhanallah. Niki sekedar mereview kembali. Kadang-kadang banyak umat Islam yang tidak hafal kalimah-kalimah thayyibah. Saya kita bedhei meneh. Hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Tarji, inna lillahi, istighfar, astagfirullahaladzim. Apa nah ya? Wes amono ae. Nggih. Hauqalah sudah, basmalah, hamdalah. Oh ya padha ae berarti nggih. Tasmiyah. Nah, tasmiyah sama dengan bismillah nggih. Masya Allah. Ya itu nggih. Kalau Al-Fatihah, oh kesuwen. Allah sallallahu Muhammad. Diselingi selawat dhisik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah tawassalna bibis. Ya Allah, kami bertawassul dengan namamu, dengan mohon petunjuk Rasulmu. Wa kulli mujahidin lillah lil bad. Ika di kota Mojo tak dongakne dadi wong bejo, nang akhirat ahli suwarga, tentrem ayem sak keluarga. Salatullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Ngapunten selingan aja ya Pak ya. Jadi tidak ada pengajian kok ono sholawate bareng, jadi nggak ada perintahnya. Tapi selingan lah. Lah mosok selingane dangdutan. Malah medeni nggih. Nah niki. Hadirin rahimakumullah. Itu kalau yang tadi kita baca itu namanya apa Bapak Ibu? Sholawat. Namanya sholawat apa? Sholawat Badar. Wong sak juta sing muni sak situk tok rek. Sholawat Badar. Kalau sholawat Ibrahimiyah Bapak Ibu, nah sering kita baca tapi kula jenengan nggak tahu mereknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala Ibrahim sampai Hamidum. Itu namanya
Ibrahim yang paling sahih. Panjenengan baca itu minimal 10 kali ba'da subuh dan 10 kali ba'dal asar, pagi dan sore. Makanya dimasukkan dalam buku Al-Ma'surat. Jenengan maca niku ngoten niku, Al-Ma'surat, ngono lho. Maca kok Al-Ma' lampir. Naudzubillah niku. Niku doa-doa yang disunnahkan, dibiasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di bulan-bulan yang istimewa. Termasuk amalan Dzulhijjah adalah puasa Arafah. Shaumu yaumi Arafata yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbalatan. Kok jenengan gelem poso sedina tenggene bulan Arafah, bulan Dzulhijjah, nggih, maka diampuni dosa-dosa kula jenengan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nuwun sewu, puasa Arafah niku tanggal pinten Bapak Ibu? 9? Kok 9 Agustus? 9 Dzulhijjah. Nggih. Ada sebagian ulama kita yang menganjurkan juga tarwiyah tanggal 8. Tapi yang sahih itu tanggal 9 di saat jamaah haji umroh di Padang Arafah, kula panjenengan puasa hari Arafah. Tuh. Baik, amalan yang luar biasa di bulan Dzulhijjah adalah menunaikan ibadah haji dan umroh. Tak dongakne kula jenengan muga-muga ahli ziarah haji umroh nggih. Iso ziarah Mekah Madinah, iso ziarah makam Rasulullah, iso salat berjamaah di Masjidil Haram, iso salat berjamaah di Masjid Nabawi, berdoa di Raudhah nggih. Amin. Tapi aja amin tok. Ya nabung barang, ngoten nggih. Niki insyaallah sing dereng haji, angkat tangan sing dereng haji. Oh, tasik kata. Pokoke sing angkat tangan tak dongakne iso budal haji. Amin. Sing dereng umroh angkat tangan dereng umroh. Oh, berarti lebih banyak yang sudah umroh nggih. Sing angkat tangan dereng umroh tak dongakne iso berangkat umroh. Amin. Monggo mengke kapan-kapan sareng kula. Insyaallah gratis. Saya itu gratis. Hanya ganti tiket, akomodasi dan sebagainya. Ibu-ibu kepengen gratis dipanggil Bu Kaji gampang Bu, nggih. Kepengen diceluk Bu Kaji gampang, gelemo dirabi Pak Kaji. Pasti diceluk Bu Kaji. Padahal durung pernah ke tanah suci. Mulane wong wedok niku jare swarga nunut neraka ojo gelem. Nggih, ngaten. Baik hadirin rahimakumullah. Niki. Nggih, fadilahnya kula jenengan haji umrah itu Bapak Ibu, nggih. Selagi masuk tenggene tanah haram saja, nggih. Keutamaan tanah haram itu yungzilullahu kulla yaumin ishrina wa mi'ata rahmatin. Allah Subhanahu wa taala niku setiap hari menurunkan 120 rahmat. Nggih. Situna minha lit-taifin. Nggih. 60 di antara rahmat Allah itu untuk orang-orang yang tawaf di Ka'bah. Wa arba'una lil 'akifina haulal baiti, dan 40 rahmat Allah bagi yang iktikaf di sekitar Masjidil Haram. Wa isruna minha lin nadhirina ilal baiti, dan 20 rahmat Allah bagi yang melihat Ka'bah. Panjenengan tidak teng tanah suci Mekah, mirsani Ka'bah tok niku wis oleh 20 rahmate Gusti Allah. Dereng mangke jenengan iktikaf, dereng malih kalau panjenengan salat sunnah atau bahkan salat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bahkan salat di sana itu salatun fi masjidi, salat di masjidku kata Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi, itu afdalu min alfi salatin, lebih utama daripada 1000 salat fima siwahu, di luar Masjid Nabawi. Sak rakaat niku lebih utama daripada 1000 rakaat. Nuwun sewu, jenengan nate salat 1000 rakaat? Ngimpi ya enggak. Oh, terima salat tahajud ya telo. Nggih, niki wis. Illa al Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram.
Kalau di Masjidil Haram wa sholatun fi Masjidil Haram afdalu mimmi'ati alfi sholatin fi masiwahu, 100.000. Masjid Nabawi lebih utama daripada 1.000, kalau di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 rakaat. Makanya kula jenengan harus punya cita-cita minimal iso berangkat umroh, syukur-syukur saged haji. Kula jenengan mboten oleh kayak jamaah kula ngeten. Ala Pak Yai atase kula mosok ya iso budal haji, penggawean mek trimo ngene, ndak boleh. Karena haji itu termasuk rukun Islam. Kalau kula jenengan sudah apatis, sudah pesimis, ya, wah mosok ya iso budal haji, itu sama dengan tidak mengakui rukun Islam yang kelima. Makanya tegene Al-Qur'an disebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya wis ya Allah, kula jenengan sempatkan budal haji, mampukan budal haji ke tanah suci untuk menyempurnakan rukun Islam. Kedah ngoten. Nggih, mulane berusaha bagaimana bisa menunaikan ibadah haji. Karena haji umrah itu panggilan Allah. Banyak orang yang mampu tapi tidak dimampukan Allah. Banyak orang yang dimampukan tapi tidak ada kemauan karena belum ada panggilan. Ya. Karena di hidup ini ada 3 panggilan Bapak Ibu. Yang pertama panggilan sholat, hayya 'alas sholah. Yang kedua panggilan ke tanah suci. Makanya jawabannya labbaik Allahumma labbaik. Nek yai kula niku dawuh ngeten. Nek sampean kepengin iso budal haji umroh walaupun di Indonesia, sering-sering membaca talbiyah. Jenengan hafal mboten talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, terus labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Masya Allah, sudah membayangkan di tanah suci, muga-muga saged budal umroh haji nggih. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak wal mulka la syarika lak. Allahumma amin. Berikutnya jamaah sekalian, keutamaan umroh dan haji. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umroh satu dengan yang lain itu penghapus dosa di antara keduanya. Makanya nek saged umroh itu tidak hanya sekali. Kalau haji seumur sekali kewajiban kula jenengan, tapi kalau umroh boleh berkali-kali. Ngaten nggih. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadis sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Nah niku sing saged berangkat haji umroh tenggene Dzulhijjah. Nek sing mboten saged niki amaliyah Dzulhijjah. Napa Bapak Ibu? Ibadah kurban. Nggih, ibadah kurban itu dari kata qaruba yaqrabu kurban. Dalam makna etimologi yaitu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Itu jamaah sekalian. Idza ra'aitum niki. Jadi bagi panjenengan yang niat kurban nanti tanggal 1 Dzulhijjah nggih, jenengan sudah ada niatan kurban ya. Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, ketika panjenengan sudah menyaksikan tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan ada yang berniat untuk berkorban, maka fal yumsik an sya'rihi wa adfari, maka jangan potong rambut, jangan potong kuku sampai kemudian dipotong ternak kurban panjenengan. Nggih, rawahu Muslim. Nggih. Nah, pengertian kurban ya, ismun lima yuzbahu minal ibili wal baqari wal ghanami yauman nahri wa ayyamat tasyriq taqarruban ilallah. Jadi kurban itu adalah sebuah nama bagi ternak unta, kerbau, sapi, kambing, domba di hari kurban dan hari tasyrik
ya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Disyariatkan kurban berdasarkan firman Allah surah Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nggih. Jadi implementasi rasa syukur panjenengan adalah dalam bentuk berkorban. Keutamaan kurban jamaah sekalian, ya, ma'amil adamiyun min amali yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amalan di bulan Dzulhijjah, terutama Idul Adha ini, yang paling dicintai Allah kecuali menyembelih ternak kurban. Lah hukum kurban ini jamaah sekalian, jumhur ulama sunnah muakkadah. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan wajib bagi yang mampu. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Barang siapa yang memiliki kemampuan sampai Dzulhijjah itu kemudian tidak mau menunaikan ibadah kurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Dari kata fala yuqarribanna ini non takkid, ini menggambarkan ini adalah wajib menurut kajiannya Imam Abu Hanifah. Untuk itu jamaah sekalian, usahakan panjenengan kalau bisa nabung. Nabung 1 hari 100.000, ini sudah 3 minggu lagi. 3 minggu berarti kalau 100.000 ketemu berapa? 1.500.000. Insya Allah dapat cempe. ya enggak lah urunan atau ditambahin lagi gitu ya. Nah, syukur-syukur gabungan sehingga satu orang bisa dapat 1 ekor sapi, ngaten nggih. Ngaten gak oleh sapi ya sapi I, sapi nah, sapi A. Aja ora iso kurban wedhus diganti bebek. Ya. Arep nondi nang bebek sinje, lapo kurban. Ndak remah kana. Nggih, ini jangan sekalian. Baik. Jenis hewan kurban ya di dalam surah Al-Hajj ayat 34, ya walikulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi ada ibadah-ibadah nusuk yang diingatkan oleh Allah di bulan Dzulhijjah itu, ya, untuk menyebut asma Allah terhadap apa yang dirizkikan Allah berupa ternak-ternak yang panjenengan punya, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Nah, adapun ketentuan jumlah niki monggo dari riwayat Jabir radhiyallahu an, naharna ma'an nabi, kami pernah menyembelih kurban bersama Rasulullah di Hudaybiyah, al-badanata ala sab'atin wal baqarata an sab'atin. Jadi unta dan sapi untuk 7 orang, kalau kambing untuk 1 orang. Nah, terakhir hikmah kurban. 1, menghidupkan syiar dan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah ini mengikuti sunnah Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Ya, ketika diwajibkan bukan sekedar menyembelih ternak kurban, tapi mendapat ujian menyembelih, mengorbankan putra kesayangan. Makanya di Al-Quran disebutkan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'atammahun. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan berbagai macam ujian, beliau sempurnakan. Sampai diperintah menyembelih anaknya pun disempurnakan. Tapi karena namanya ujian, ya tanpa setahu beliau ternyata diganti dengan domba. Itulah ujian. Kalau jenengan kok diuji apapun, kita tidak tahu kapan nanti selesainya ujian itu dan apa hikmah di balik itu. Hanya Allah yang Maha tahu. Kula jenengan sak dermo nglampahi. Makanya ujian itu kita terima dengan sebaik-baiknya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bentuk kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenang perjalanan dan perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan seluruh keluarga beliau. Sosok seorang ayah yang siap menjadi, ya, muqawim, siap menjadi qawamun, ya, siap menjadi amir, pemimpin, ya, pengayom. Itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi pemimpin itu dari laki-laki. Makanya panjenengan kalau lamaran itu biasanya berupa emas napa wesi napa kawat. Emas. Itu menggambarkan bahwa pemimpin rumah tangga itu emas-emas, dudu mbak-mbak, ngoten lho.
Dikandani kok hehehe. Terus berbentuk apa itu? Cincin, nggih. Kenapa kok cincin? Singkatan. Aku cinta, kamu cinta. Disingkat cincin. Terus anak napa niku? Kalung gitu. Kenapa kok kalung? Kudu karo aku nek lungan-lungan. Garwa sigarane nyawa. Terus gelang, napa kok gelang? Gelo nek sampean ilang. Jangan tinggalkan aku. Teot. Nah kayak gitu ya. Itu. Ini Nabiullah Ibrahim. Kemudian Dewi Hajar. Dewi Hajar itu seorang sosok ibu yang siap sami'na wa atokna bersama sang suami. Makanya Ibrahim ini sosok suami. Suami itu apa? Suami selalu usaha agar membahagiakan istri. Wah, kuaya rek. Nggih, sing nomor kali istri. Apa itu istri? Istri itu taat. Istri ingin selalu taat dan rajin ibadah bersama sang suami. Itu caranya. Ojo malah suami dikendon-kendoni. Nggih. Mas bangun subuh ngoten. Dikirain tahajud tidak tahajud. Ngoten nggih? Itu Dewi Hajar seperti itu. Ketika digoda iblis bahkan waktu itu, Hajar, kamu kok tega sih? Anakmu satu-satunya mau disembelih, ayahnya dikorbankan. Enggak mungkin. Iya betul, atas perintah Allah. Oh, namanya perintah Allah kok. Ya wis samina wa ata'na, dilempar. Maka jadi jumrah Aqabah, jumrah Usta, jumrah Ula dan sebagainya itu. Itu dari situ. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Berislam kafah itu pasti ada godaannya. Ngaji ngeten iki pasti banyak godaannya. Godaane napa? Ya kesel sikile, ya ngelu bathuke, ya gringgingen dengkule. Mulane ngajine aja suwe. Nek perlu sakmene wae, kapan-kapan diteruske. Cek enake. Nggih? Wis. Jadi itu yang berikutnya berbagi kebahagiaan di hari raya. Kemudian mengingat kematian, zikrul maut. Makanya Nabiullah Ibrahim, Hajar, Ismail juga gitu. Keteladanan yang luar biasa. Jadi anak itu yang siap dikorbankan orang tuanya. Tadinya mainan, dicegah dulu mainannya. Mengorbankan waktu dari bermain menuju ke belajar. Hura-hura dengan teman-temannya, dipanggil orang tuanya disuruh ngaji. Korbankan itu berhura-hura sama temannya untuk mengaji, memenuhi perintah orang tua. Seperti itu. Nabi Ismail itu ketika diperintah mau dikorbankan apa jawabannya? Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan. Coba. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ayah yang demokratis memberikan satu pendapat pandangan kepada Ismail. Aku lho dikongkon nyembelih awakmu dalam mimpi. Ya apa menurutmu? Coba kalau anak sekarang, le, saman anu tak sembelih ya le. Oh bapak gendeng ya, mesti. Ismail ndak. Ya abatif al, wahai ayah laksanakan. Insya Allah saya akan termasuk orang yang sabar menunaikan. Itu jamaah sekalian. Jadi anak-anak kita sekarang ini mudah-mudahan jadi anak-anak yang punya inspirasi dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Anak-anak sekarang itu susah pak, manus sama orang tua itu. Ngeyel iyo gitu. Dikon belajar, belajar, mama cerewet. Nah, itu anak-anak sekarang. Tapi di Surabaya, di Mojokerto terus putih Ustaz. Mboten nggih? Mboten beda maksudnya. Ini jamaah sekalian. Nah, ini yang terpenting lagi adalah meningkatkan ketakwaan. Al-Hajj 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi sebetulnya ibadah kurban yang kita lakukan ini yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya, melainkan esensi kurban yaitu berupa ketakwaan. Oke, ini ringkasnya jamaah sekalian, amaliyah sunnah di bulan Dzulhijjah adalah niki puasa gitu, perbanyak zikir, berkorban, perbanyak amal solih, bertaubat, beristighfar, memperbanyak sholawat, dan kewajiban bagi yang mampu menunaikan ibadah haji.
Itu jamaah sekalian rahimakumullah, burung irian, burung cendrawasih cukup sekian. Terima kasih. Oke. Monggo sebelum saya tutup, tadi saya dibisi oleh Ustadz kita jam 7.15 harus sudah selesai. Jam berapa ini? Pas jam 7.15. Wabillahi taufik walhidayah. Apa pertanyaan dulu? Enggak ada? Nggih, mboten. Ada yang tanya Ibu? Oh, enggak ada. Karena kemarin saya ngisi di Chengho itu ketika kado saya tutup, ternyata setelah saya pulang ditemuin sakjane tadi dibuka sesi tanya jawab Pak Ustadz gitu. Sekarang saya beri waktu, ternyata ada yang tanya Ustadz, cuman nggak berani ngomong. Dia mau tanya Ustadz, mau tanya apa, kapan doanya? Ya udah sekarang. Okay. Baik, li hajatina wa hajatikum, mudah-mudahan hajatnya seluruh jamaah IKADI Kota Mojokerto dan pemirsa dimanapun berada yang bisa mengikuti media sosialnya IKADI Kota Mojokerto dan media sosial kami An-Najah TV, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, barakah dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajmain. Ya Rahman ya Rahim, irhamna wal mu'minin wal hadirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa limuallimina wa liulamaina wa lihadirina wa lighaibina wa li jama'atina wa li ikhwanina wa li ashabina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat iqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa najjina min masaibid dunya wad din. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafirin wal zalimin wal musyrikin wal yahudiyin al mal'unin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah, Engkau yang maha pengasih penyayang, curah limpahkan rahmat-Mu ya Allah, yang dengan rahmat-Mu ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, para muallim kami, para murabbi kami, sahabat-sahabat kami, ikhwah kami ya Allah, seluruh jamaah IKADI Kota Mojokerto khususnya dan seluruh kaum muslimin pada umumnya ya Allah, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami ya Allah. Selamatkan kami, keluarga kami dan saudara-saudara kami ya Allah, selamat dunia akhirat kami. Muliakan Islam dan kaum muslimin ya Allah, menangkan Islam dan kaum muslimin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa sa'ir biladil muslimin. Selamatkan hamba-Hambamu ya Allah, kaum muslimin di Palestina, di Syria dan di tempat-tempat lain ya Allah, termasuk di Iran dan tempat-tempat lain berjuang menegakkan agama-Mu ya Allah, termasuk kaum muslimin, seluruh jamaah IKADI Kota Mojokerto serta seluruh pengurus IKADI khususnya ya Allah, baik kabupaten maupun Kota Mojokerto ya Allah. Berikan sehat walafiat sekeluarga, istiqomah membimbing kami ya Allah, berikan kekuatan dan kesembuhan segala sakit kami ya Allah, khususnya guru kami Ustadz Husain ya Allah yang sedang uji dengan sakit kecelakaan ya Allah. Engkau berikan segera kesembuhan ya Allah, sembuh yang tidak akan kambuh lagi ya Allah, sembuh dan sehat sekeluarga beliau ya Allah, dan kita semuanya insya Allah barokah, barokah rizki kami, barokah umur kami, barokah keluarga kami, barokah segala urusan kami, barokah dunia dan akhirat kami. Allahumma ja'al fi hayatina bi hayatin thayyibah wa amitna bi husnil khatimah. Ya Allah, mudahkan kami, muliakan hidup kami, hidup yang istiqomah, rizki yang berlimpah. Mudahkan berziarah ke Makkah Madinah, berziarah ke makam Rasulullah, berdoa di raudhah dan tempat-tempat mustajabah ya Allah, dan suatu saat meninggal kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa rahminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.